Pernah nggak sih kepikiran, kenapa banyak orang sibuk nabung emas tapi tetap merasa jalan di tempat? Padahal kalau dipikir-pikir, emas itu cuma disimpan, nilainya naik, iya, tapi tidak bekerja. Sekarang bayangkan ini, ada sesuatu yang bisa kamu tanam, lalu dia tumbuh, berkembang, dan terus menghasilkan uang. Bukan sekali, tapi berkali-kali, tanpa harus dijual habis. Dan yang menarik, ini bukan teori, bukan juga tren baru. Ini sudah dilakukan sejak lama, tapi justru sering diremehkan. Karena kelihatannya sederhana. Padahal, kalau dikelola dengan benar, hasilnya bisa jauh lebih stabil dibandingkan emas. Bahkan lebih hidup. Karena setiap hari, dia bisa menghasilkan. Setiap minggu bisa dipanen. Setiap bulan bisa jadi pemasukan rutin. Dan inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Mereka sibuk mencari cara cepat kaya, tapi melewatkan sistem penghasilan yang pelan, tapi pasti. Sekarang pertanyaannya, apa benar ada tanaman yang bisa menghasilkan uang secara rutin, atau ini cuman gimmick? Dan kalau memang ada, kenapa tidak semua orang melakukannya? Di video ini, kita tidak akan bahas satu, tapi 7 tanaman penghasil uang rutin yang kalau dikelola dengan benar bisa jadi mesin cuan alami. Dan menariknya, beberapa di antaranya mungkin sudah ada di sekitar kita. Tapi selama ini kita lihat tanpa benar-benar melihat peluangnya. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke tanaman pertama yang sering dianggap biasa, tapi justru jadi sumber penghasilan harian bagi banyak orang tanpa disadari. Dan mungkin setelah tahu ini, cara kamu melihat tanaman tidak akan pernah sama lagi. Kalau ngomongin tanaman penghasil uang rutin, banyak orang langsung mikir yang besar-besar. Sawit, kopi, atau mungkin buah mahal. Padahal, justru salah satu yang paling hidup dan paling sering menghasilkan itu ukurannya kecil. Dan hampir semua orang pernah lihat. Ya, cabai. Tanaman yang sering dianggap sepele, tapi kalau dipahami polanya, ini bisa jadi salah satu sumber uang paling konsisten. Kenapa? Karena cabai itu bukan cuma soal panen, tapi soal kebutuhan pasar yang tidak pernah mati. Coba pikirkan, hampir setiap hari orang Indonesia makan sambal, warung makan butuh, pedagang gorengan butuh, rumah tangga butuh. Artinya, permintaan cabai itu terus berjalan, bukan musiman seperti buah tertentu. Dan disinilah banyak orang mulai sadar, cabai itu bukan sekadar tanaman, tapi arus uang kecil yang terus mengalir. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas. Kenapa cabai bisa lebih produktif dari emas? Karena emas itu pasif, disimpan, menunggu naik. Sementara cabai, sekali tanam, bisa dipanen berkali-kali. Bahkan dalam satu masa tanam, bisa panen berkali-kali setiap minggu. Artinya apa? Kalau dikelola dengan benar, cabai itu bisa jadi cash flow mingguan. Bukan cuma aset, tapi aliran uang. Tapi, disinilah banyak orang jatuh. Mereka lihat harga cabai tinggi, langsung tanam banyak, tanpa ngerti satu hal penting. Cabai itu bukan soal tanam, tapi soal konsistensi dan timing. Karena harga cabai bisa naik drastis, tapi juga bisa jatuh. Dan yang bertahan bukan yang paling besar, tapi yang paling paham ritmenya. Orang-orang yang sudah lama di dunia ini tidak bergantung pada harga tinggi. Mereka bermain di volume dan konsistensi panen. Sedikit, tapi rutin. Dan dari situlah uangnya terasa hidup. Bukan sekali besar, lalu habis, tapi mengalir pelan, dan terus ada. Sekarang bayangkan, kalau satu tanaman kecil seperti cabai saja sudah bisa menghasilkan seperti itu. Bagaimana dengan tanaman lain yang bahkan lebih stabil, lebih tahan, dan lebih mudah dijual? Di segmen berikutnya, kita akan bahas tanaman kedua yang mungkin lebih tenang dari cabai, tapi justru sering jadi andalan bagi orang yang ingin penghasilan jangka panjang. Dan menariknya, tanaman ini sering ada di sekitar kita, tapi jarang dilihat sebagai peluang serius. Sekarang kita masuk ke dua tipe tanaman yang berbeda. Yang satu, main di stabilitas harian. Yang satu lagi, main di skala dan keberlanjutan. Dan menariknya, dua-duanya bisa jadi sumber uang rutin, kalau tahu cara mainnya. Tanaman kedua, yaitu daun bawang. Sekilas, daun bawang terlihat biasa banget. Bahkan sering dianggap cuma pelengkap masakan. Tapi justru disitulah kekuatannya. Karena dia bukan barang mewah, dia adalah kebutuhan dapur harian. Hampir semua masakan pakai daun bawang. Dari mie ayam, nasi goreng,
sampai masakan rumahan. Artinya, permintaannya stabil, jarang hilang dari pasar, dan selalu dibutuhkan. Sekarang yang menarik, daun bawang itu termasuk tanaman yang cepat panen dan bisa ditanam di lahan sempit. Bahkan, banyak yang mulai dari halaman rumah, dan disinilah pola penghasilannya berbeda dari cabai. Kalau cabai itu kadang meledak di harga, daun bawang justru tenang, tapi pasti. Tidak terlalu tinggi, tapi juga jarang jatuh drastis. Ini yang sering disebut oleh para pelaku sebagai uang dapur yang jalan terus. Tapi tetap ada sisi yang sering tidak diceritakan. Margin per panen relatif kecil, harus konsisten tanam ulang, dan butuh disiplin dalam distribusi. Jadi, ini bukan tanaman untuk sekali panen langsung kaya, tapi untuk membangun ritme pemasukan harian. Tanaman ketiga yaitu pisang. Sekarang kita naik level sedikit. Kalau daun bawang bermain di skala kecil, pisang bermain di skala besar. Dan ini yang menarik. Pisang itu salah satu tanaman yang pasarnya hampir tidak pernah mati. Dari pasar tradisional, supermarket, sampai industri makanan. Semua butuh pisang. Bahkan, produk turunannya banyak. Keripik pisang, pisang goreng, tepung pisang, dan lainnya. Artinya, bukan cuma jual buahnya, bisa masuk ke olahan, bisa masuk ke distribusi besar, bahkan bisa jadi bisnis turunan. Sekarang kita masuk ke sisi uangnya. Pisang itu tidak panen setiap minggu seperti cabai, tapi sekali panen, hasilnya bisa langsung terasa. Dan kalau ditanam dalam jumlah banyak, ini bisa jadi cash flow bulanan atau per musim yang besar. Tapi, disinilah banyak orang salah langkah. Mereka lihat potensi besar, lalu langsung tanam banyak, tanpa mikir waktu tunggu panen perawatan jangka panjang dan jalur distribusi. Karena pisang itu bukan soal cepat, tapi soal kesabaran dan perencanaan. Yang berhasil biasanya bukan yang terburu-buru, tapi yang punya visi. Ini akan jadi kebun yang menghasilkan dalam jangka panjang. Kalau diperhatikan, tiga tanaman yang sudah kita bahas punya karakter berbeda. Cabai, cepat, dan dinamis. Daun bawang, stabil dan rutin. Pisang menjadi besar dan jangka panjang. Dan disinilah mulai kelihatan bahwa menghasilkan uang dari tanaman itu bukan soal pilih yang paling mahal, tapi soal memahami ritme, mengatur strategi, dan menggabungkan pola. Karena orang yang benar-benar menghasilkan biasanya tidak hanya mengandalkan satu, tapi menggabungkan yang cepat, yang stabil, dan yang besar. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah lihat pola, ada yang cepat, ada yang stabil, ada yang besar. Sekarang kita masuk ke dua tanaman yang mungkin paling sering kamu lihat. Bahkan bisa jadi sering kamu anggap remeh. Padahal justru disinilah salah satu rahasia uang cepat yang sering dilewatkan. Tanaman keempat yaitu kangkung, si cepat panen dan tidak pernah sepi. Kalau ada tanaman yang benar-benar gerak cepat, ini dia salah satunya, kangkung. Kenapa? Karena kangkung itu termasuk tanaman yang super cepat panen. Dalam waktu sekitar 3 sampai 4 minggu, sudah bisa dipanen. Artinya apa? Perputaran uangnya cepat, modal bisa balik lebih cepat, dan bisa ditanam berulang-ulang dalam waktu singkat. Sekarang kita lihat dari sisi pasar, kangkung itu bukan makanan opsional. Dia ada di mana-mana. Warung pecel lele, rumah makan sederhana, sampai dapur rumah tangga. Dan menariknya, harga kangkung mungkin tidak tinggi, tapi justru itu kekuatannya. Stabil cepat laku, tidak ribet jualnya. Ini yang sering disebut sebagai tanaman cash flow cepat. Tapi tetap ada sisi yang sering tidak disadari. Harus cepat distribusi, karena mudah layu. Harga tipis, jadi mainnya di volume butuh konsistensi tanam. Jadi kalau salah strategi, bisa capek, tapi hasilnya tidak terasa. Tanaman 5 yaitu tomat. Sekarang kita masuk ke tanaman berikutnya. Yang pasarnya besar, tapi sedikit lebih tricky. Ya, tomat. Kalau diperhatikan, tomat itu hampir selalu ada di banyak jenis makanan. Dari sambal, sayur, hingga makanan modern. Artinya, permintaan luas pasar besar. Dan fleksibel dijual kemana saja. Tapi, berbeda dengan kangkung yang cenderung stabil. Tomat punya satu karakter penting. Harga sangat fluktuatif. Bisa tinggi banget, tapi juga bisa jatuh drastis. Dan disinilah permainan sebenarnya dimulai. Orang yang paham, tidak hanya fokus ditanam, tapi juga kapan tanam, berapa banyak tanam, dan kemana dijual. Karena kalau salah timing, bisa panen banyak, tapi harga lagi rendah. Dan akhirnya, untungnya tipis. Atau bahkan rugi. Tapi kalau tepat strategi,
Tomat bisa jadi salah satu tanaman dengan hasil paling terasa. Apalagi kalau sudah masuk ke supplier warung makan pasar tradisional rutin atau bahkan distributor. Sekarang, coba perhatikan. Tanaman di segmen ini punya satu kesamaan. Mereka dekat dengan kehidupan sehari-hari, bukan barang langka, bukan barang mahal. Tapi justru karena itu, perputaran uangnya cepat, pasarnya jelas, dan selalu dibutuhkan. Dan disinilah banyak orang mulai sadar bahwa peluang besar itu seringnya bukan dari sesuatu yang wah, tapi dari sesuatu yang sederhana, sering dibutuhkan, dan terus berulang. Di awal tadi kita bicara soal satu hal sederhana, emas itu disimpan, tapi tidak bekerja. Sekarang, setelah kita lihat beberapa tanaman tadi, mulai kelihatan satu pola. Tanaman itu bukan sekadar ditanam, tapi bisa dijadikan sistem penghasilan. Dan di segmen terakhir ini, kita bahas dua tanaman terakhir yang sering diremehkan, tapi justru jadi fondasi kuat untuk jangka panjang. Tanaman keenam yaitu singkong, si tahan banting dan serbaguna. Kalau ada tanaman yang benar-benar bandel, ini dia, singkong. Kenapa? Karena singkong itu tahan di berbagai kondisi tanah perawatan relatif mudah dan hampir selalu bisa tumbuh. Makanya, banyak orang yang meremehkan. Padahal, justru karena sifatnya ini, singkong jadi salah satu tanaman yang risikonya rendah. Sekarang kita lihat dari sisi uangnya, singkong itu bukan cuma dijual mentah, tapi bisa diolah jadi banyak hal. Keripik tape gaplek tepung tapioka. Artinya, nilai jual bisa dinaikkan, pasar bisa diperluas, dan peluangnya lebih fleksibel. Ini yang membuat singkong sering jadi penopang dalam sistem usaha. Tidak selalu paling untung, tapi hampir selalu ada hasil. Tanaman terakhir yaitu pepaya, si panen berulang dan jangka panjang. Dan yang terakhir, tanaman yang sering ada di pinggir jalan, di halaman rumah, tapi jarang dianggap serius, pepaya. Padahal, ini salah satu tanaman dengan pola panen yang unik. Sekali tanam, bisa berbuah berkali-kali. Bahkan, dalam jangka waktu yang cukup panjang. Artinya, tidak perlu tanam ulang terlalu sering. Bisa jadi pemasukan rutin dan cocok untuk jangka panjang. Ditambah lagi, pepaya itu punya pasar yang luas, konsumsi langsung, jus dan minuman, bahkan kebutuhan kesehatan. Dan yang menarik, perawatannya relatif tidak serumit tanaman lain, tapi tetap hasilnya bisa terus berjalan. Sekarang coba kita tarik garis besar dari semua ini. Kita sudah bahas 7 tanaman, cabai, cepat, dan dinamis. Daun bawang, stabil harian. Pisang, skala besar kangkung. Perputaran cepat tomat, peluang besar dengan strategi. Singkong, tahan banting pepaya, jangka panjang. Dan disinilah rahasia sebenarnya muncul. Bukan soal pilih satu yang terbaik, tapi soal menggabungkan semuanya jadi sistem. Bayangkan seperti ini. Kamu punya kangkung dan cabai untuk cash flow cepat, daun bawang untuk stabilitas harian tomat untuk momentum keuntungan pisang, dan pepaya untuk jangka panjang singkong sebagai pengaman. Ini bukan lagi sekadar tanam, tapi sudah jadi mesin uang yang hidup. Yang ada pemasukan harian, ada pemasukan mingguan, ada pemasukan bulanan, bahkan ada yang musiman besar. Dan dari sinilah, orang-orang yang terlihat biasa saja, tiba-tiba punya penghasilan yang stabil. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka paham satu hal. Mereka tidak mengandalkan satu sumber. Jadi sekarang, pertanyaannya bukan lagi, tanaman apa yang paling menguntungkan? Tapi berubah menjadi, bagaimana cara saya membangun sistem dari tanaman-tanaman ini? Karena di dunia nyata, yang bertahan bukan yang paling besar, tapi yang paling konsisten dan terstruktur. Dan mungkin, setelah video ini, kamu tidak lagi melihat tanaman sebagai sesuatu yang biasa, tapi sebagai sesuatu yang bisa tumbuh berkembang dan menghasilkan secara terus-menerus. Kalau kamu sampai di sini, berarti kamu sudah mulai melihat peluang yang mungkin selama ini terlewat. Dan kalau menurut kamu ini bermanfaat, boleh bantu sebarkan ke orang lain. Siapa tahu, ini bisa jadi awal perubahan buat mereka juga. Sampai di sini dulu, dan ingat satu hal. Yang kecil kalau terus jalan, bisa mengalahkan yang besar, tapi diam.